Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Afif Fauzi dengan NIM 212111212 dari kelas 4F Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum dan masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum dan masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum. Tema ini sangat relevan karena hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Sosiologi hukum mengajarkan kepada kita bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Di satu sisi, hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan sosial, memberi kepastian, dan menjamin keadilan. Namun, di sisi lain, hukum juga dibentuk oleh nilai norma dan dinamika yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum dalam praktik. Kita punya aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi pelaksananya belum tentu sesuai. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, budaya, hingga integritas penegak hukum sangat mempengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Sosiologi hukum berusaha menjembatani kesenjangan ini. Ilmu tidak hanya membahas hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, kita mengenal dua pendekatan dalam studi hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan normatif berfokus pada aturan tertulis dan teori hukum, sementara pendekatan empiris meneliti bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan nyata. Keduanya penting dan saling melengkapi. Dalam filsafat hukum, kita juga mengenal berbagai mazhab atau aliran. Salah satu yang paling dikenal adalah mazhab positisme hukum. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh otoritas sah dan tidak perlu dikaitkan dengan moral atau keadilan. Walau begitu, positivisme juga dikritik karena terlalu kaku dalam mengabaikan sisi kemanusiaan. Sebagai lawan dari positivisme dan mazhab sociological jurisprudence yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ron Spohn, aliran ini memandang bahwa hukum harus mencerminkan kenyataan sosial. Hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat. Dari sinilah muncul konsep yang dikenal dengan living law atau hukum yang hidup, yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich Levy. Living law adalah hukum yang benar-benar berlaku dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang seperti adat istiadat dan kebiasaan sosial. Dalam konteks tujuan hukum, ada pula aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kebahagiaan masyarakat. Jadi, ukuran baik buruknya suatu hukum dilihat dari manfaat, bukan sekedar dari bentuk atau prosedurnya. Kita juga mengenal pemikiran para tokoh sosiologi klasik. Emile Durkheim mengajarkan bahwa keteraturan sosial dicapai melalui kesadaran kolektif dan solidaritas. Ibnu Khaldun, seorang tokoh dari dunia Islam, memperkenalkan konsep ashabiyah, yaitu solidaritas sosial yang menjadi dasar kekuatan suatu kelompok atau bangsa. Ia percaya bahwa agama dapat memperkuat ikatan ini. Kemudian, ada Max Weber, melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial dalam kekuasaan. Menurutnya, hukum modern bersifat rasional dan birokratis. Namun ia juga mengingatkan bahwa rasionalitas dan yang berlebihan bisa menyebabkan dehumanisasi. Sementara itu, H.L.A. Hart menyumbangkan pemikiran tentang hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari aturan primer dan sekunder, serta pentingnya rule of recognition untuk mengetahui keabsahan suatu hukum. Saudara-saudara, kita juga harus memahami bahwa efektivitas hukum tidak hanya tergantung pada teks hukum, tapi juga pada kualitas aparat-aparat menegak hukum, ketersediaan sarana dan budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar hukum, maka hukum bisa berjalan tanpa paksaan. Disinilah hukum juga berperan sebagai alat kontrol sosial. Ia bisa bersifat
preventif, mencegah pelanggaran, atau juga represif, menindak pelanggaran. Namun, kontrol sosial lewat hukum hanya akan berhasil jika masyarakat merasa hukum itu adil dan relevan dalam kehidupan mereka. Karena masyarakat kita sangat majemuk, muncul pula konsep pluralisme hukum. Artinya, dalam suatu masyarakat bisa hidup lebih dari satu sistem hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Walaupun ini menimbulkan tantangan, pluralisme hukum juga bisa memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan sesuai konteks lokal. Dalam konteks Indonesia, penting juga mengenal hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Sadjipto Raharjo. Beliau menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya terpaku pada aturan formal. Hukum juga berani berubah dan berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Hukum progresif menuntut para hakim dan penegak hukum untuk peka terhadap kondisi sosial yang berani bertindak demi kebenaran substansif. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan seperti socio-legal studies dan pendekatan sosiologis dalam hukum Islam juga menunjukkan pentingnya mengintegrasikan hukum dengan ilmu sosial. Hukum harus memahami sebagai bagian dari praktik kehidupan masyarakat, bukan semata teks normatif. Dengan demikian, hukum dapat berkembang secara inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dari pembelajaran mata kuliah hukum dan masyarakat, saya menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial. Hukum bukan sekedar pasal-pasal dalam kitab undang-undang, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya dan dinamika masyarakat. Melalui pemahaman ini, saya belajar untuk berpikir lebih kritis terhadap hukum. Saya belajar bahwa hukum harus adil, relevan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat. Dan saya percaya, sebagai generasi muda yang sedang menimba ilmu hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada rakyat. Ya, terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.